selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nurwardiah dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dengan NIM 210508165 semester 3. Saya Lydia Farina Utana Anugrahdi, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini NIM 210508165 semester 3. Selamat menyaksikan video podcast dari kami. Halo, selamat datang di podcast Lydia. Di podcast saya kali ini kita akan membahas tentang perbedaan pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu ya, dimana tamunya sangat luar biasa, dimana beliau sangat mengetahui, berpengalaman atau ahli di bidang perbedaan pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan. Langsung saja ya panggil tamu kita kali ini, yaitu Kak Nurwardiah. Kak Nurwardiah, silakan. Kak, selamat siang. Siang Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah Kak, di podcast saya kali ini saya sedikit kepo ya Kak, atau lebih ingin mengetahui tentang perbedaan pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan. Dimana Kakak kan lebih mengetahui di bidang tersebut ya Kak. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan atau pembinaan kita, Kakak terlebih dahulu memperkenalkan diri ya Kak. Silakan Kak. Baik, terima kasih waktu yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nurwardiah. Saya dari salah satu perguruan tinggi STKIP Persada Khatulistiwa Sintang dengan program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini semester 3. Baik Kak. Oke, terima kasih Kak. Oke. Langsung ya Kak. Kak, apa sih itu pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan? Pertumbuhan itu seperti bersifat kuantitatif yang menyatu kepada organ fisik. Contohnya nih Kak, seperti pertumbuhan gigi baru, pertumbuhan tinggi badan anak, dan pertumbuhan rambut anak. Nah, kalau perkembangan ini itu maksudnya dia menyatukan ke proses kedewasaan Kak. Seperti anak balita atau anak bayi yang awalnya dia hanya bisa terbaring, dia akan belajar untuk tengkurap gitu Kak. Terus dia dari tengkurap dia akan belajar merangkak, dari merangkak dia akan belajar berdiri dengan berpegangan di dinding ataupun di orang sekitar dia. Nah, setelah dia sudah berani berdiri, berarti dia akan berani berjalan dengan sendirinya tanpa ada pegangan gitu Kak. Setelah itu kematangan. Kematangan itu adalah potensi dari perkembangan dan pertumbuhan. Nah, kalau misalnya dia sudah mencapai pertumbuhan, maka dia akan mencapai yang namanya perkembangan. Jika dia tidak mencapai pertumbuhan, maka dia tidak akan mencapai perkembangan. Nah, kalau misalnya pertumbuhan dan perkembangan sudah dia capai, dia akan menjadi kematangan. Kematangan ini dilihat dari pertumbuhan anak dan perkembangan anak tersebut. Oke, apa sih Kak perbedaan dari pertumbuhan, perkembangan, kematangan itu Kak? Kalau pertumbuhan itu perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dan kematangan itu seperti kan sudah dikasih tahu tadi kan Kak. Kalau pertumbuhan itu di fisik, kalau perkembangan itu dia melalui seperti anak tersebut sudah bisa berjalan atau tidak, berarti dia melalui perkembangan otak dia. Kalau kematangan itu dia mengambil dari pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Oke, sampai biasa ya Kak. Selain lagi ya Kak, Kak, bagaimana sih cara menentukan apakah anak mengalami gangguan pertumbuhan atau tidak Kak? Baik, cara menentukan anak itu mengalami gangguan pertumbuhan atau tidaknya itu seperti kita melihat anak yang biasanya anak di sekitar umur 5 atau 6 bulan ataupun dari 4 bulan dia sudah bisa
belajar tengkurap, Kak. Nah, kalau anak tersebut belum bisa belajar tengkurap, maka kita akan menunggu anak tersebut sampai umur 7 bulan ataupun 8 bulan dia bisa nggak tengkurap gitu. Jika dia tidak bisa tengkurap, maka kita akan membawa anak tersebut ke dokter yang lebih pandai dengan pertumbuhan dan perkembangan tersebut, Kak. Nah, setelah itu, jika anak sudah dibawa kepada dokter yang berpengalaman dan yang memiliki ilmu pertumbuhan dan perkembangan, kita akan tahu anak itu memiliki gangguan apa dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Oke, berikutnya ya. Mengapa kematangan seseorang berpengaruh pada perkembangan anak? Baik, karena kematangan anak itu muncul kan pola perilaku yang dipengaruhi oleh pertumbuhan anak, Kak. Seperti contohnya, ini kan ada biasanya kan ada orang yang bilang, ih anak ini pendek, pasti orang tuanya pendek. Padahal kalau kita lihat kebanyakan orang yang memiliki tubuh pendek tidak hanya dari orang tuanya saja, tetapi dari keluarga yang lain juga bisa, Kak. Terus misalnya nih, pas anak tuh pendek, padahal orang tuanya tidak ada yang pendek, gitu, Kak. Setelah itu kayak anak itu kurus, kayaknya orang tuanya tuh kurus deh. Padahal orang tuanya di rumah tuh tidak juga terlalu kurus, gitu, Kak. Oke, intinya seorang anak pendek itu tentu orang tua pendek ya, Kak. Iya. Oke, lanjut ya, Kak. Perubahan apa sih, Kak, yang terjadi pada saat manusia atau anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Perubahan dari anak itu seperti kan anak yang awalnya dia hanya bisa berdiri, dia tiba-tiba bisa berjalan, dia tiba-tiba bisa lari. Itu pertumbuhan kepada anak, dan dia tuh pertumbuhannya tuh seperti tinggi badan dia juga terlihat dari pertumbuhannya. Setelah itu rambutnya juga termasuk sebagai pertumbuhannya, Kak. Oke, terakhir, Kak, gimana sih, Kak, untuk mengatasi anak yang mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan? Baik, caranya mengatasinya itu seperti kita mengajak anak berkomunikasi agar pertumbuhan otak anak itu juga sinkron dengan pertumbuhan tubuh anak. Setelah itu beri anak nutrisi yang lebih seperti 4 sehat 5 sempurna. Makanan itu akan memberi potensi anak agar anak tuh bisa seperti berpikir bahwa pola hidup sehat itu lebih penting. Gitu dah. Setelah itu beri anak kasih sayang dan stimulasi yang baik. Oke, intinya di makanan ya, Kak, 4-5 sempurna dalam kasih sayang ya, Kak. Oke, sangat luar biasa ya episode kita kali ini, pembahasan dan pembicaraannya. Terima kasih ya, Kak, sudah datang di podcast saya. Terima kasih sudah mau berbagi ilmu, pengalaman, dan pengetahuannya. Oke, sahabat saya tepuk tangan ya. Terima kasih, Kak. Sikap. Halo guys, gimana? Luar biasa bukan podcast kita kali ini? Dimana tamunya sangat luar biasa, tamunya sangat spesial ya guys. Mungkin sekian podcast saya kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Lydia kali ini. Dadah, selamat siang, sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih sudah menonton video podcast kami. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out.